Di rumah Syafi'i. Sore ini tepat pukul 6:30 malam, Syafi'i sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari kliniknya. Sudah 1 minggu sejak kepergian sahabatnya, Syafi'i merasa terpukul. Apalagi Syafril yang sudah 1 minggu ini tak masuk sekolah karena masih trauma kehilangan kedua orang tuanya. Jujur, Syafi'i merasa sangat kehilangan. Syafi'i sempat menyalahkan dirinya sendiri. Itu karena kecurigaan Syafi'i, karena Tono terjatuh sesaat ketika hendak menghampiri Syafi'i dan Syafril. Syafi'i curiga jika Tono syok melihat keduanya sedang bermesraan dan akhirnya tumbang. Tak hanya Tono, tapi juga Tini yang tak disangka-sangka. Sudahlah, dengan menyesali pun tak akan membuat kedua sahabatnya itu kembali. Syafi'i tak boleh terus larut dalam kesedihan. Saat ini prioritas utamanya adalah Syafril. Ya, Syafi'i sudah berjanji di pusara kedua sahabatnya jika Syafril adalah tanggung jawab Syafi'i seutuhnya. Ya, Syafi'i tak boleh sedih berlama-lama. Syafi'i harus mengembalikan Syafril yang seperti semula, ceria dan penuh tawa. Syafi'i rindu Syafril yang jahil dan usil. Ya, Syafi'i harus menyemangati anak kesayangannya itu. Mobil VI kini di garasi rumahnya. Biasanya jika Syafril tak mengalami trauma, pastinya dia akan berlari dengan senyum manis dan wajah tampannya menyambut VI keluar rumah. Tapi sudah seminggu ini Syafril selalu mengurung diri di kamar. Bahkan tak ingin bertemu dengan sahabat-sahabatnya sendiri. Syafi'i pun buru-buru masuk ke dalam rumahnya. "Den, gimana Mbok? Seharian belum mau makan. Tadi si Mbok buatin roti bakar, tapi cuma dimakan separuh aja. Udah gitu tadi teman-teman Dek Syafril datang. Ada Dek Jo juga, tapi tetap gak mau keluar kamar." "Ya sudah, nanti biar saya yang bujuk lagi Mbok. Saya ke atas dulu." "Iya Den." Syafi'i pun naik ke lantai 2. Dan ketika sampai di depan pintu, Syafi'i mendengar Syafril sedang membaca surah Yasin. Syafi'i tak langsung masuk. Syafi'i memilih langsung ke kamarnya sendiri untuk mandi dan sholat. Dan setelah mandi dan sholat nanti, Syafi'i akan merayu mengajak Syafril makan di luar. Dan di kamar Syafril sendiri, Syafril baru saja sholat maghrib dan berdoa untuk kedua almarhum. Lalu bersujud kembali di sajadahnya. Seperti meluapkan semua rasa yang terpendam. Lagi-lagi air matanya membasahi sajadah. Tok tok tok. "Syaf." Cekrek. Syafi'i membuka paksa pintu. Dan begitu terbuka, Syafi'i melihat Syafril dengan baju koko dan sarungnya sedang bersujud menangis mencengkeram sajadahnya. Seketika Fi'i berlari mengangkat dan memeluk Syafril. Dan Syafril memeluk kencang Fi'inya. "Syaf, tenang nak, tenang. Gak akan capek nyuruh kamu tenang. Tahu apa yang kamu rasakan. Apa yang kita rasakan sama. Juga kehilangan mereka. Tapi jangan terlalu meratapi kesedihan. Manusiawi jika kita sedih. Tapi perlu diingat, tangis kita tak akan membuat mereka kembali. Tangis kita hanya menghambat jalan mereka nak. Hanya doa yang mereka butuhkan saat ini dan seterusnya. Kamu jangan sampai putus doa ya Syaf." "Iya iya," ucap Syafril mengangguk-angguk dan VI mencakup kedua pipinya, lalu mengusap air matanya. "Syaf, dengerin baik-baik. Gak mau kamu sedih lagi. Mau kamu ceria seperti sebelumnya. Kamu masih punya Om memang tidak akan bisa menggantikan mereka. Tapi mulai saat ini, kamu adalah tanggung jawab sepenuhnya. Mengerti?" "Mengerti Om. Maafin Syafril ya, seminggu ini nyuekin sampai bolos dan gak mau ketemu teman-teman." Ngerti, dan teman-teman kamu juga ngerti. Tapi sekarang minta kamu yang mengerti mereka. Mau nanti kamu bilang ke mereka. Katakan bahwa kamu baik-baik saja, agar mereka tak khawatir. Dan bermainlah bersama mereka seperti biasa. Oke? Iya Om." "Mana senyumnya? Nah gitu dong. Dan satu lagi. Lihat,
Anak Om semakin kurus. Itu karena kamu sulit makan. Dan dari tadi pagi juga kamu gak makan. Simbok bilang kamu hanya makan sepotong roti bakar. Om mau ngajak kamu makan di luar. Om mau lihat kamu makan banyak dan lahap. Iya Om. Cepat ganti baju yang tampan dan Om juga mau ganti baju. Setelah itu Om tunggu di bawah. Iya Om. Syafi'i pun kembali ke kamarnya, lalu mengganti bajunya dan turun ke bawah menemui Simbok. Bok, kucing siapa itu? Tanya Fi'i saat melihat Simbok di halaman depan sedang memberi makan kucing. Oh, kucing tetangga Den. Oh gitu. Oh iya Mbok, gak usah masak ya Mbok, saya mau makan di luar sama Syafril. Dia udah mau Den. Sudah Mbok. Alhamdulillah. Nah itu dia. Mbok, alhamdulillah Simbok bisa lihat Dek Syafril ketawa lagi. Simbok lega. Wah, kucing siapa tuh Mbok? Anak kucing tetangga, babonya mati ketabrak mobil. Jadi dia kayak Syafril, gak punya orang tua. Syaf, ingat kata Om. Iya Om. Syafril boleh ambil gak Om anak kucing ini? Lucu sekali Om. Kasian. Terserah kamu saja. Tapi syaratnya, kamu harus bisa merawatnya dengan baik. Iya Om, Syafril akan merawatnya. Beliin makanan kucing sama kandang yuk Om. Boleh? Yuk. Ketika keduanya hendak berangkat keluar, mobil Alex tiba-tiba datang. Alex, teriak Syafril menghampiri Alex yang baru keluar dari mobil. Syaf, Alex memeluk Syafril, lalu seketika melepasnya karena tak enak pada Om Fi'i. Padahal Om Fi'i tersenyum mengangguk kepadanya. Tak ada sedikit pun rasa cemburu di hatinya. Lex, maaf ya, gue dari kemarin. It's okay, gak apa-apa. Gue seneng lihat lo ceria lagi. Dan sekali lagi, turut berduka cita ya. Thanks ya. Oh iya, by the way, kalian mau keluar? Iya, kita mau cari makan. Om, Alex boleh ikut? Tentu saja. Lain kali aja deh Om. Besok aja Syaf, kita keluar sama anak-anak. Kenapa gitu? Gak apa-apa, biar sama anak-anak aja besok. Oh gitu. Ya udah, besok kesini ya sama anak-anak. Iya, lo cat juga anak-anak ya, pada khawatir sama lo. Iya. Mobil Alex pun pergi meninggalkan keduanya. Cie, awas CLBK. Ih Om, enggak lah, yuk. Di tempat lain, Alex sendiri sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Rasanya malas mau nongkrong sendirian. Alex bukan tak bisa move on. Alex sudah rela Syafril bersama Om Fi'i. Meski terkadang masih ada rasa sayang yang tiba-tiba muncul di hati Alex pada Syafril. Tapi Alex mau tak mau harus menghilangkan perasaannya pada Syafril, sembari menunggu seseorang yang akan mengisi hatinya lagi. HP Alex berbunyi. Sandi menelpon. Ya San, gimana? Lo jadi ke rumahnya si Syafril? Baru aja gue nyampe sana. Ini udah balik. Udah mau lewatin sekolah. Tapi Syafril mau keluar sama Om Fi'i. Gue gak enak, takut ganggu. Ya kan lo tau lah, makanya gue mending cabut aja. Terus gimana kondisinya sekarang? Udah balik kok. Udah ketawa. Dan nanti pasti ngubungin kalian. Soalnya tadi dia bilang sih sendiri mau chat kalian. Karena besok kita disuruh kumpul. Syukurlah, lega gue. Terus lo sekarang mau kemana? Sini aja Lex, ntar lagi Angga juga kemari. Gue balik aja deh, capek. San, udah dulu ya. Gue kayak lihat Pak Mike. Hah? Pak Mike? Iya. Iya bener. Kayaknya motornya mogok. Udah dulu ya. Oke. Tut tut tut. Alex pun meminggirkan mobilnya tepat di depan sekolah dan menghampirinya. Pak Mike? Kenapa motornya Pak? Lex? Kayaknya motor Bapak bocor. Maunya Bapak taruh bengkel di seberang. Tapi bengkelnya tutup tuh. Gak apa-apa. Motor Bapak tinggal saja di sekolah. Bapak bisa naik ojek. Pak, saya antar aja Pak. Gak usah, Bapak takut ngerepotin.
Enggak kok Pak, kebetulan saya juga mau keluar. Tadinya saya mau ngajak si Syafril, tapi Syafril lagi mau keluar sama Om VI. Oh gitu, ya sudah deh kalau nggak ngerepotin. Mari Pak, ucap Alex membukakan pintu. Makasih ya, sama-sama Pak. Mobil Alex pun jalan. Oh iya, bagaimana kondisi Syafril? Baik Pak, dia udah ceria seperti biasa kok. Syukurlah, saya ikut prihatin. Tapi saya juga senang karena Syafril ada di tangan orang yang tepat, yaitu Syafi'i. Iya Pak, Syafril sangat beruntung memiliki Om VI yang sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Bahkan lebih dari sekedar anak malah. Maksud kamu tahu jika mereka ada sesuatu? Tentu saja, Syafril sudah mengakuinya Pak, dan kita break. Tapi kita masih berteman baik kok. Syukurlah. Kamu dewasa sekali ya Lex. Jarang ada yang legowo seperti kamu. Contohnya si Jo yang tak rela. Mau tak mau sih Pak. Iya juga sih. Tenang, kamu tampan. Pasti kamu cepat dapat pengganti. Makasih Pak. Kalau Bapak sendiri? Maaf, apa kalian putus? Atau masih berhubungan dengan Om VI? Syafi'i juga sudah jujur sama saya jika dia menyukai anaknya sendiri. Dan sebenarnya saya dan VI hanya sebatas teman, tidak lebih. Ya mungkin sedikit mesra. Iya Pak, ngerti. Lalu apa Pak Mike sudah menemukan pengganti Om VI? Saya santai. Mungkin mau cari berondong kayak selera Om VI? Suka berondong kayak Syafril? Tidak, saya tidak suka berondong. Hah? Kenapa Pak? Ya bukan selera saya. Saya suka cowok yang dewasa. Tapi bukan berarti aki-aki ya. Pak Mike lucu juga, masa aki-aki? Iya Lex, buat saya berondong itu masih labil dan bikin ribet. Bapak nyindir saya nih? Bukan, tapi kebanyakan. Tapi bukannya usia bukanlah penentu sebuah kedewasaan. Bahkan banyak orang dewasa yang berkelakuan seperti anak kecil, Pak. Iya sih, kamu benar. Tapi kan pasti saya pilih-pilih dan hati-hati. Sejujurnya, kalaupun harus bertemu berondong, jujur Bapak suka cowok yang dewasa pemikirannya. Dan juga tenang, seperti Syafi'i. Tapi jarang ada berondong yang seperti itu kan? Kebanyakan masih labil. Ada aja Pak, mungkin belum ketemu aja. Iya mungkin. Kamu sendiri? Gak pengen punya cowok om-om kayak Syafril? Yang sugar daddy? Banyak loh berondong-berondong sekarang yang doyan om-om. Iya sih, tadinya selera saya sepantaran. Dan saya belum pernah tertarik sama om-om. Karena tadinya saya berpikir obrolannya pasti serius mulu. Tapi sekarang saya akan menerima. Asalkan saya nyaman. Dan kalau masalah sugar daddy, saya sudah sugar, tak perlu daddy. Oh ya? Bener juga sih. Saya dengar kamu anak orang kaya. Iya Pak, bokap nyokap Pak, bukan saya. Kamu juga beruntung, sama seperti Syafril. Hanya saja keberuntungan orang itu berbeda-beda. Saya sendiri bukan dari keluarga orang kaya. Dari saya sekolah, kuliah, sampai saat ini saya bisa berdiri sendiri tanpa siapapun. Karena saya gak punya siapa-siapa. Orang tua udah lama meninggal. Saudara, ya tinggal saudara. Sudah sibuk urusan masing-masing. Aduh, maaf. Saya jadi curhat sama bocah. Gak apa-apa Pak. Saya senang dengernya. Dan saya bisa jadi pendengar yang baik kok. Oh ya? Emangnya kamu suka bergaul dan berteman sama orang dewasa seperti saya? Oh, memangnya kenapa Pak? Saya kan tadi bilang, selera saya memang bukan om-om. Tapi saya tidak pernah membatasi berteman dengan siapa saja. Termasuk orang-orang dewasa. Justru belajar dari Syafril dan Om VI, saya sekarang jadi tertarik berteman dengan orang yang lebih dewasa. Agar saya bisa belajar dari mereka. Karena saya yakin, manusia yang baik adalah manusia yang bisa menempatkan perilaku sesuai dengan lingkungannya. Dan saya ingin menyesuaikan diri saya
di mana, kapan, dan dengan siapa saya bergaul. Dan kalaupun saya jatuh cinta dengan orang yang lebih dewasa dari saya, why not? As long as saya nyaman dan dia nyaman sama saya juga. Lex, ya Pak, Bapak kagum sama kamu. Ternyata di usia kamu dewasa juga. Tampan, ramah, sopan, attitude-nya bagus, dan tidak sombong meskipun anak orang kaya. Dan kamu tahu, ini baru pertama kalinya Bapak kagum sama seorang bocah. Seketika Alex jadi tersipu malu-malu mendengar pujian Pak Mike kepadanya. Apalagi ketika Pak Mike tersenyum memperhatikannya. Senyum Pak Mike jika dilihat-lihat manis juga. Padahal saat awal-awal masuk ke sekolah, Alex tak ada sedikit pun merasakan ketertarikan pada Pak Mike. Namun, mengapa saat dekat dan sedang berdua seperti ini, Pak Mike sangat menarik, kalem, dan terlihat dewasa sekali. Seolah membuat Alex adem. Lex, lihat ke depan, fokus nyetirnya, malah liatin Bapak. Ah, iya Pak, saya jadi GR, Bapak bisa saja. Apa itu berarti Bapak gak takut lagi pacaran sama Brondong? Mungkin gak akan takut kalau Brondongnya kayak kamu. Hah? Bercanda Lex. Oh, kirain beneran. Memangnya kamu mau sama saya? Hah? Nah kan? Gak mau kan? Sudah lupakan. Saya suka bercanda orangnya. Belok kiri ya. Nah, itu yang ada pohon mangga rumah saya. Oh, iya Pak. Mobil Alex pun masuk ke halaman rumah Pak Mike. Lex, mampir dulu ya. Apa boleh Pak? Boleh lah. Tuh, gerimis. Ayo, kita ngopi-ngopi dulu. Ya sudah Pak, terima kasih Pak. Ayo, jangan malu-malu. Set. Alex terkejut saat Pak Mike merangkul pundaknya. Ini baru pertama kalinya ada cowok dewasa yang merangkul dirinya karena biasanya Alex lah yang selalu merangkul cowok. Dan rasanya sangat berbeda, tapi sungguh nyaman. Pak, mangganya udah mau panen ya? Ucap Alex basa-basi menghilangkan rasa nervousnya. Oh, iya. Kebetulan tadi pagi ada yang jatuh dan udah saya ambilin. Saya belum ngecek. Nanti kalau ada yang bagus, saya kupasin buat kamu. Ayo masuk. Makasih Pak, ucap Alex dan keduanya pun masuk. Duduk dulu Lex. Maaf, rumah Bapak kecil. Ah, gak juga Pak. Rumahnya sejuk dan rindang. Adem. Tunggu sebentar ya. Bapak mau mandi sebentar sama buatin kamu minum. Kamu mau minum apa? Kopi? Teh? Apa aja Pak? Ya sudah, saya buatkan kamu teh jahe biar hangat. Cocok buat hujan-hujan gini. Iya Pak, boleh. Pak Mike pun masuk ke belakang. Alex menunggu di ruang tamu, sembari melihat foto Pak Mike ketika kecil. Cute juga Pak Mike. Di tempat lain, setelah selesai membeli rumah kucing yang cukup besar, Syafi'i membawa Syafril mencari makan malam. Syaf, kamu mau makan apa nak? Tanya Fi'i sembari mengelus rambutnya seperti biasa. Apa ya Om? Syafril juga bingung. HP Syafi'i berbunyi. Pak Dok, apa kabar? Baik. Gimana? Apa ada keluhan atau mau konsul? Kenapa gak bilang dulu? Karena saya sedang tidak ada di klinik. Ah, tidak Pak Dok. Saya hanya ingin mengundang makan malam saja malam ini. Kebetulan hari ini ulang tahun saya. Itu juga kalau Pak Dok gak sibuk. Kebetulan, saya sedang cari makan. Di mana lokasinya? Di Rainbow Cafe Dok. Saya meluncur. Terima kasih Dok, saya tunggu. Ada apa Om? Om, ada surprise untuk kamu. Apa itu Om? Kamu pasti senang. Ya Om. Tak lama kemudian, mobil Syafi'i sampai di parkiran sebuah kafe. Dan parkiran terlihat penuh. Syafi'i dan Syafril pun masuk dan disambut petugas kafe yang membawa HT. Maaf, undangannya? Oh, saya tidak membawa undangan. Tapi saya diundang langsung melalui telepon.
Bilang saja dari dokter VI. Pak, sebentar. Ya. Petugas tadi berkomunikasi terlebih dahulu dengan rekannya. Dan setelah pasti, petugas itu kembali. Pak, silakan. Terima kasih. Ayo, Chef. Syafi'i pun kemudian masuk bersama Syafril. Suasana kafe penuh dengan tamu laki-laki. Beberapa ada yang berdansa. Tak lama kemudian Syafril terkejut ketika melihat salah seorang yang selama ini ia ingin jumpai. Ya, siapa lagi kalau bukan Bandrex, idola homo yang selama ini ia idolakan bersama pasangannya, yaitu si Kopi. Dan malam ini Syafril melihat Bandrex sedang menyapa para tamu-tamu dan mungkin juga fans-fans mereka. Namun Syafril tak melihat Kopi. Om, Syafril gak mimpi kan? Tentu saja tidak. Gimana? Senang ketemu idola? Haha, idola homo. Syafril gak nyangka Om kenal sama Kak Bandrek. Om keren. Awas, naksir sama dia. Kamu kan penggemarnya. Ih, enggak Om. Syafril cuma ngefans aja karena mereka uwu. Tapi semenjak ketemu Om, idola Syafril jadi ganti Om. Gombal. Ih, beneran Om, sumpah. Dan menurut Syafril, Om lebih cakep daripada Bandrek. Sayang, Om bukan selebgram dan gak terkenal. Tapi Om terkenal di mata para selebgram seperti dia. Gak cuma dia, beberapa artis juga pernah konsultasi sama Om. Ucap Syafi'i sombong. Iya Om, iya percaya. Tuh kan, itu artinya Om lebih keren bukan? Itu kamu tahu? Iya Om, iya. Coba kalau Om jadi selebgram, pasti Om banyak fansnya. Enggak ah, Om tetap jadi dokter aja. Iya Om, Syafril juga gak mau Om jadi seleb. Lihat di belakang Om. Homo-homo gatal itu liatin Om mulu. Sebel deh, pasti boti binal, boti laknat. Gus, jangan sembarangan kamu. Ih beneran, Syafril gak suka Om diliatin mereka. Cuek aja, kan Om gak lihat mereka. Om lihat kamu. Heh, iya Om. Pak Dok? Ah, Bandrek. Terima kasih Dok, sudah datang. Silakan. Wah, Pak Dok bawa berondong. Kenalkan. Cowok saya, Syafril. Dan dia salah satu followers kamu di IG-mu. Oh ya? Hai Syaf. Hai Kak. Apa IG kamu Syaf? Biar saya fallback. Hah? Beneran Kak? Iya. Nih, ketikin. Ucap Bandrek, lalu Syafril mengetikkan IG Syafril dan Bandrek pun memfallbacknya. Syafril senangnya minta ampun. Makasih Kak. Sama-sama. Kopi mana Drek? Syafril pengen foto berdua sama kalian. Om, jadi malu. Hehe, ucap Syafril. Oh, tentu saja. Sampai lupa, dia ada di belakang bersama teman-temannya. Tunggu sebentar ya, saya akan panggilkan dia. Sementara kalian nikmati hidangan dulu. Iya Kak, Bandrek pun memanggil Kopi. Sementara menunggu, Om Vi dan Syafril mengambil makanan di prasmanan. Dan keduanya makan malam. Syaf, makan yang banyak ya nak. Iya Om, ini nasinya udah kayak Gunung Semeru. Wah, lauknya banyak, jadi bingung. Ini aja ah, udang balado pete. Om gak mau pete? No, Om tidak suka. Ih, enak tau Om. No, Om Wahyu stick aja. Sama mashed potato. Dasar sok ganteng, gak doyan pete. Tapi emang ganteng sih. Dasar kamu. Keduanya pun menikmati makan malam bersama. Syafi'i senang melihat Syafril makan lahap dan ceria seperti sebelumnya. Habis Om. Wah, anak pintar. Bagus. Mau nambah lagi? Cukup Om, kenyang. Mulai besok, kamu harus makan yang banyak. Seminggu ini badanmu turun drastis. Kamu terlihat kurusan. Om mau kamu gemukan lagi seperti semula. Ya Om. Dokter VI. Kopi. Om VI berpelukan. Ini Syafril. Iya Kak. Foto? Iya Kak. Ah, kalian bertiga. Biar Om yang fotoin. Sini, jangan malu-malu.
ucap Kopi menarik Syafril. Dan ketiganya berpose dengan Syafril berada di tengah dan dirangkul oleh Bandrek dan juga Kopi. Syafril seperti sedang bermimpi bertemu couple homo idolanya. Siap? 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Good. Makasih Kak Bandrek, Kak Kopi. Kembali kasih Syaf, ucap Bandrek. Tadi Pak Dok gak ikut, kita foto berempat, pakai HP ku aja, ucap Kopi. Keempatnya pun berfoto. Cekrek. Makasih Pi. Sama-sama Dok, nanti saya kirim di WA ya. Siap. Drek. Moktail. Dok, saya tinggal dulu ya. Iya, silakan. Mari Dok, ucap Kopi. Silakan. Syafril dan Om Vi pun kembali duduk ngopi-ngopi sembari menikmati alunan musik. Dan saat musik berganti, Syafril dan Om Vi melihat Bandrek dan Kopi berdansa. Lalu diikuti pasangan-pasangan homo lainnya. Syafril terpaku dan baper. Gemoy. Syafi'i yang melihat Syafril seru itu seketika beranjak dari tempat duduknya dan menarik tangan Syafril. Set. Om. Yuk. Tapi Om, Syafril malu. Apa yang harus dimaluin? Syafril gak bisa dansa. Om yang akan memandu. Ikuti gerakan Om. Iya Om. Syafi'i meletakkan tangan kanannya di pundak kanan Syafril. Lalu meletakkan tangan kirinya di pinggang Syafril. Syafril sendiri meletakkan kedua tangannya di pundak Vi. Dan Syafi'i mulai menuntun Syafril berdansa. Keduanya saling menatap, saling melempar senyum, diiringi musik yang romantis. Om ganteng banget. Kamu juga ganteng. Dan Om yakin, semakin Om tua, kamu yang semakin ganteng. Dan Om akan mulai takut kamu berpaling dari Om dan menyukai homo-homo lain yang lebih ganteng dari Om, lebih kaya, dan lebih segalanya daripada Om. Mungkin memang banyak yang lebih tampan, lebih kaya, dan lebih segalanya dari Om. Tapi gak akan ada yang lebih tulus mencintai dan menyayangi Syafril setulus Om, melebihi rasa sayang orang tua Syafril sendiri. Yang sayang dan cintanya sudah teruji klinis. Kayak obat-obatan aja. Iya Om, kan Syafril lagi ngobrol sama ahli medis. Pokoknya Syafril janji, Syafril gak macem-macem. Syafril akan menyayangi Om, sebagaimana Om menyayangi Syafril. Syafril tahu, pasti Om menyepelekan omongan Syafril, karena Syafril masih labil. Tapi Syafril minta tolong, bantu Syafril ya Om, agar Syafril tetap istiqomah mencintai Om. Syaf, belajar dari mana kamu bicara kayak gini? Dari Kak Gendis Om. Kak Gendis? Siapa itu? Oh, tukang tahu gejrot, lupakan Om, gak penting. Hei, kalau gue gak penting, kagak bakal muncul lo di cerita gue. Dan kagak bakal lo ketemu Om Vi ganteng di lampu merah, kampret. Kalau gak karena gue. Syaf, ya Om. Om mau apa? Teriak Syafril saat Om Vi menatap bibirnya dan hendak mendekat. Ya pengen kiss lah, lihat. Yang lain aja kiss sambil ngedance. Idola kamu juga, Bandrek dan Kopi. Jangan malu Syaf. Bukan malu Om, nanti saja di rumah kalau Syafril udah gosok gigi. Kan Syafril bau pete Om. Syafi'i hanya tersenyum, lalu menarik pinggang Syafril. Set. Cups. Syafril terkejut ketika Om Vi berkenan mencium bibirnya yang aroma pete itu. Syafril terharu, apalagi di dalam ciuman itu terasa tak ada keraguan. Bibir Om Vi rasa wahyu stik itu terasa gurih dan membuat candu. Hingga keduanya menyadari jika Bandrek dan Kopi juga berjalan dan berdansa di samping Vi dan Syafril. Keduanya saling melempar senyum, lalu kembali berciuman.
beradu kemesraan di lantai dansa. Di rumah Pak Mike. Malam ini setelah Pak Mike mandi, Pak Mike membuatkan teh jahe hangat untuk Alex. Juga membawakan beberapa buah mangga untuk cemilan keduanya. Lex, maaf, Bapak lama mandinya. Ya Pak, gak apa-apa. Ini, teh jahenya, minum. Dan ini mangganya, Bapak kupasin ya. Oh, makasih Pak. Slurp. Enak sekali teh jahenya. Alex pun menyeruput tehnya. Bisa aja kamu. Teh biasa, hanya dikasih jahe. Mungkin suasananya yang mendukung. Gerimis romantis. Sayang sekali, gak sama pasangan ya. Kalau sama pasangan, pasti lebih romantis. Tapi bagi saya, hanya sekedar ngeteh dan nyemil mangga seperti ini, buat saya gak kalah romantis kok. Ucap Alex yang membuat Pak Mike seketika berhenti mengupas mangganya, lalu menatap Alex. Romantis? Iya. Apakah romantis itu hanya untuk sepasang kekasih? Karena bagi saya, romantis itu bisa dilakukan dengan siapa saja. Bisa sahabat, bahkan berlaku untuk seorang murid dan gurunya, seperti kita. Lagi-lagi kata-kata Alex membuat Pak Mike terpaku. Pernyataan Alex sungguh ambigu dan membuat Pak Mike tanda tanya. Sikap Alex yang kritis dan dewasa ini dapat mematahkan argumen Pak Mike yang selama ini menganggap berondong itu gak banget dan kekanak-kanakan. Tapi begitu mengenal Alex dan lebih dekat seperti malam ini, Pak Mike benar-benar dibuat kagum pada Alex. Sampai-sampai tatapan mata Pak Mike menatap dalam mata Alex. Pak, oh maaf Lex, gak apa-apa Pak. Entah mengapa Alex juga senang melihat wajah Pak Mike yang terkejut dengan polosnya itu. Ternyata begini ngobrol dengan orang dewasa. Selayaknya diskusi namun sangat mengasyikkan. Entah mengapa Alex semakin nyaman dengan Pak Mike. Alex membatin dalam hatinya. Pak Mike, lama-lama cakep juga. Karena kalau gak cakep, Om VI juga gak bakal mau sama dia. Pak Mike termasuk pilihan. Karena kata Syafril, bukan sembarangan orang yang dipilih Om VI. Lalu apa kelebihan Pak Mike di mata Om VI? Gue penasaran. Tapi jujur, kenapa gue jadi nervous ya? Apa jangan-jangan gue ketularan Syafril suka sama Om-Om? Enggak. Jangan karena kita sama-sama korban patah hati, terus kita jadi kayak tukar pasangan gitu. Tapi sumpah Pak, semakin dekat, gue baru sadar. Lo cakep Pak. Nah, ini Lex, cobain. Alex pun mencoba memakan mangga kupasan Pak Mike. Manis Pak. Ada asamnya dikit, tapi enak. Habisin ya. 1 piring. Emang Bapak enggak? Saya kan yang punya pohon, saya bisa makan sendiri kapan aja. Tapi lebih enak makan berdua Pak. Oke, saya temenin. Ucap Pak Mike yang turut makan mangga. Pak, ya. Bapak tadi belum jawab pertanyaan saya. Yang mana? Yang romantis? Oh itu. Bagi saya tetap berpendapat jika romantis itu hanya boleh dilakukan pada pasangan saja. Contoh, misalkan kamu sedang bersama pasangan, tapi kamu lebih romantis pada teman kamu. Gak pantas kan? Iya sih, ucap Alex garuk-garuk kepala. Tapi Alex tak menyerah. Diskusi ini semakin mengasyikkan saja. Nah, kan? Benar kan? Masa kita lebih romantis pada teman daripada pada pasangan sendiri? Ya tapi posisi kita sama-sama sedang tidak ada pasangan Pak. Wajar kan saya romantis sama Bapak? Alex tiba-tiba ngegas yang lagi-lagi membuat Pak Mike bengong terheran-heran. Jadi dari tadi bahas kita. Jadi maksud kamu pengen romantisan sama saya? Iya. Apa salahnya romantisan sama Bapak? Gak boleh. Apa perlu kita harus berpacaran dulu supaya saya bisa romantisan sama Bapak? Maksud saya, sudah,
kita bahas yang lain saja. Sepertinya obrolan kita terlalu berat. Maaf Pak, saya jadi ngegas. Pak Mike, asik juga orangnya. Kamu juga Lex. Kenapa Bapak jadi nyambung ya ngobrol sama Brondong? Pak, jangan panggil saya Brondong. Kesannya kayak gimana gitu. Panggil saja Alex. Oh, maaf. Iya Lex. Jadi, apa saya boleh berteman dengan Pak Mike? Memangnya saya pernah melarang kamu? Enggak sih Pak. Maksud saya pengen lebih dekat sama Pak Mike. Tentu Lex. Saya tidak pernah membatasi siapapun yang ingin dekat dengan saya. Asal orang itu jelas dan membuat saya nyaman. Terima kasih Pak. Pak, boleh minta nomor WA-nya nggak? Siapa tahu saya bisa tanya-tanya tentang olahraga sama Pak Mike. Tentu saja. Kamu juga bisa curhat apapun. Nih, sudah saya save ya. Makasih Pak. Ayo habiskan. Iya Pak. Cekrek. Alex memfotonya, lalu kemudian memakannya yang sampai membuat Pak Mike yang memperhatikannya geleng-geleng. Entah mengapa Alex bisa membuatnya kagum. Pak, jangan diliatin. Saya malu. Bapak liatin kamu sambil ngayal. Ngayal apa Pak? Andai saja usia kita sepantaran, bisa saja Bapak naksir kamu. Alex keselak mangga. Lex, minum dulu. Pelan-pelan makannya. Iya Pak, maaf. Saya kaget soalnya. Memangnya kenapa kalau usia kita berbeda? Cinta tak pandang usia. Lihat saja Om Fi'i dan Syafril. Itu karena Syafi'i bisa ngemong. Sedangkan saya yang pengen dimong. Itulah sebabnya saya tidak suka Brondong. Oh, begitu ya Pak? Iya. Kali ini Alex bukan tak berani menyanggah, tapi karena memang Alex yang seorang bocah belum memiliki pengalaman mengemong orang dewasa. Sungguh terdengar aneh dan langka. Bagaimana mungkin yang muda ngemong yang tua? Harusnya yang tua ngemong yang muda. Lagi-lagi Alex merasa tertantang. Tapi Alex tak mau buru-buru. Alex ingin meyakinkan diri sembari belajar memahami karakter guru olahraga cakepnya itu. Pak, sepertinya saya harus pamit. Udah malam. Benar-benar gak kerasa ngobrol sama Pak Mike. Tahu-tahu udah malam. Sangat mengasyikkan. Bisa aja kamu. Makasih ya. Sama-sama Pak. Ayo saya antar ke depan. Iya Pak. Alex pun berjalan lebih dulu dan diikuti Pak Mike di belakangnya. Dan ketika Alex tepat berjalan di bawah pohon mangga, Alex, awas! Set! Cups! Pak Mike terkejut saat mengalami aksiden lips atau kecelakaan bibir bersama Alex. Ya, Alex tak sengaja menabrak bibir guru olahraganya saat sama-sama hendak menangkap mangga jatuh dari pohon sampai keduanya terjatuh. Akhirnya bibir keduanya kini masih menempel. Dan bukannya buru-buru melepas ciumannya, Alex malah diam saja. Aroma nafas mangga bercampur aroma teh jahe membuat sensasi yang berbeda di antara keduanya. Pak Mike juga tak berkutik ketika merasakan tubuh muridnya yang sama besar dan tingginya dengannya itu kini menindih tubuhnya. Bahkan Pak Mike shock ketika merasakan milik Alex sedang mengeras dan menempel di milik Pak Mike. Pak Mike juga semakin terkejut ketika merasakan bibir Alex bergerak dan terbuka secara perlahan-lahan, seolah hendak membuka bibirnya. Pak Mike mulai panik. Ini tidak boleh terjadi. Pak Mike yang refleks seketika mendorong. Bruk! Lex, ini gak benar. Maaf Pak, saya minta maaf. Saya kilaf. Lex, saya siap dihukum. Besok pagi, jam pertama adalah jam Bapak. Jam olahraga. Dan besok saya janji
Besok saya akan push up 100 kali, sit up 50 kali, dan lari muterin lapangan 10 kali. Maaf, Lex. Tunggu, Alex.